Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita lebih memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tema firman Tuhan hari ini yang akan saya bawakan adalah tentang didikan. Kita buka di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang pertama dan kedua. Amsal 4 ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal kitab Amsal ini adalah kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat. Raja Salomo mengawali nasihatnya supaya anak-anak ini memperhatikan didikan dari seorang ayah. Ayat yang pertama yang kita baca. Dan semua orang tua, saya yakin menginginkan anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang mempunyai kepribadian yang baik dan sikap karakternya juga baik. Jika anak itu baik, yang dipandang orang adalah orang tuanya. Demikian juga ketika anak itu tidak baik, yang dipandang juga orang tuanya. Oleh sebab itu perlu yang namanya didikan dari orang tua. Ketika anak melakukan hal yang baik, orang akan melihat bagaimana orang tuanya mendidik anak tersebut. Bahkan ketika anak itu melakukan hal yang tidak baik, yang dipandang juga orang tuanya, bagaimana dia tidak mendidik anaknya. Didikan adalah ajaran, tuntunan, dan pimpinan. Hari ini kita akan sama-sama belajar sebagai orang tua, bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita. Yang pertama, kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman dalam mendidik anak, yang menuntun mereka untuk hidup benar di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi apa yang kita ajarkan kepada anak-anak, didikan yang kita berikan kepada mereka, dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman dasar dalam orang tua mendidik setiap anak-anak mereka. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu kebenaran firman Tuhan ini, adalah suatu pedoman dasar untuk mendidik setiap anak-anak. Supaya anak-anak itu menjadi pribadi yang baik, sikap dan karakternya baik. Kita memerlukan firman Tuhan untuk mendidik setiap kehidupan mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang dapat memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari setiap orang tua kita didik setiap anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, seperti apa orang tua harus mendidik anak-anaknya? Harus mendidik dengan kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran dan kasih itu tidak dapat dipisahkan. Tadi kita sudah belajar di poin yang pertama, dalam mendidik anak kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam kita mendidik, kita tidak bisa melupakan, tidak bisa menyepelekan
kasih, kebenaran dan kasih tidak dapat dipisahkan. Dalam mendidik anak dalam kebenaran harus dengan kasih, harus dengan kesabaran. Sebagai orang tua, mari kita mendidik setiap anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan dengan kasih. Ketika kita mendidik mereka dengan kasih, kita tidak akan putus asa dalam mendidik mereka. Kita tidak dengan keras, tetapi kita dengan lemah lembut, dengan sabar, mendidik mereka, menuntun mereka, memimpin mereka untuk hidup dalam kebenaran. Pasti kehidupan mereka menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang baik dalam perilaku mereka, dalam sikap mereka, dalam karakter mereka. Dan bagaimana sikap seorang anak? Raja Salomo menekankan supaya anak-anak ini memperhatikan didikan ayahnya. Tentu saja yang dimaksud bukan saja ayah secara pribadi, tetapi juga ibu atau dalam artian kedua orang tuanya. Raja Salomo menekankan supaya setiap anak-anak sebagai anak-anak harus memperhatikan didikan orang tuanya. Amsal yang pertama ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebagai seorang anak, kita tidak bisa hanya mendengarkan salah satu dari orang tua kita. Kita hanya mendengarkan ayah kita dan tidak memperhatikan bagaimana didikan ibu kita, atau kita memperhatikan ibu kita, ajaran yang diberikan oleh ibu kita dan tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh ayah kita, tetapi kedua orang tua kita. Amsal mengatakan dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Artinya kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, dalam mendidik setiap kehidupan kita, kita harus memperhatikan. Kita harus mendengarkan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka berikan dalam setiap kehidupan kita. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama, di sana dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Taat kepada orang tua adalah kehendak Tuhan. Kita sudah belajar bagaimana orang tua itu mendidik. Orang tua mendidik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan kasih Tuhan dalam mendidik setiap kehidupan kita. Dan bagaimana respon kita sebagai anak-anak, kita harus taat kepada setiap orang tua kita, karena itu adalah kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita menolak dan bosan, karena orang tua kita itu adalah wakil dari Allah untuk mendidik, memimpin setiap kehidupan kita. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Mereka, orang tua, mendidik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan titipkan kita sebagai anak-anak kepada orang tua kita untuk dididik, untuk diajar, untuk dibimbing hidup benar di hadapan Tuhan. Amsal 19 ayat yang ke-20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Mendengarkan dan menerima nasihat itu membuat kita menjadi orang-orang yang hidup bijaksana. Kita menjadi orang-orang yang tahu mana hal yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga kita menjadi orang-orang, menjadi anak-anak pribadi yang sikap kita, perkataan kita, karakter kita itu baik dan dapat memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang tua kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan dengan kasih. Dan sebagai anak-anak, mari kita mendengarkan, memperhatikan didikan orang tua. Apapun yang dia ajarkan, apapun yang mereka ajarkan dalam setiap kehidupan kita memperhatikan itu sebagai pedoman kita dalam kita melangkah. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baik perilaku kita, sikap kita, dan karakter kita. Orang boleh melihat siapa orang tua kita, terlebih orang boleh melihat
siapa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh membekali setiap kehidupan kita sebagai orang tua dan sebagai anak, bagaimana kita harus hidup. Kita memperhatikan didikan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang datang dalam setiap kehidupan kami, kembali memperlengkapi setiap kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu, sebagai orang tua. Kami mau mendidik anak-anak sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan dengan kasih yang daripada Tuhan. Dan sebagai anak-anak, Tuhan Kau menolong setiap kehidupan kami untuk kami memperhatikan bagaimana orang tua kami mendidik setiap kehidupan kami, sehingga keberadaan kami, pribadi kami menjadi pribadi yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami keluarga besar GPD El Shaddai Magelang hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan kami hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari kami hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.